Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryadi Putra Zarita dengan nomor NIM 2210533081. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko, yaitu dengan materi Risk Based Audit dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Rahayu, SE, MSI, AK. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian. Risk-based audit atau audit berbasis risiko merupakan suatu metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola dengan baik, serta adanya batasan yang telah ditetapkan manajemen yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan. Konsep utama dari pendekatan risk-based audit ini adalah mengurangi risiko audit, meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit, dan memastikan pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan risk-based audit. Tujuan audit berbasis risiko ini adalah memberikan keyakinan kepada komite audit, dewan komisaris, dan direksi bahwa yang pertama, perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik. Yang kedua, proses manajemen risiko telah diintegrasikan oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi, mulai dari tingkat korporasi, divisi, sampai unit kerja terkecil dan telah berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu kerangka kerja internal dan tata kelola yang baik telah tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik guna mengendalikan risiko. Selanjutnya yaitu manfaat risk-based audit. Fleksibilitas waktu. Yang kedua, upaya tim audit terfokus pada area kunci. Yang ketiga, prosedur audit terfokus pada risiko. Yang keempat, pemahaman atas pengendalian internal. Dan yang kelima, komunikasi tepat waktu. Ruang lingkup risk-based audit. Yang pertama, penilaian atas identifikasi risiko yang dilakukan oleh manajemen termasuk risiko bisnis yang dapat menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, mengetahui kadar dan dampak risiko yang menimpa perusahaan. Yang ketiga, mempercepat eskalasi risiko tinggi kepada manajemen puncak. Yang keempat, kemampuan melakukan pemeriksaan manajemen risiko yang akan ditularkan kepada seluruh anggota auditor maupun audit. Selanjutnya yaitu peran risk-based audit. Yang pertama, dengan analisis risiko yang bersinambungan, internal audit akan memiliki early warning signals, sehingga penanganan risiko dapat dilakukan lebih proaktif dari dini. Yang kedua, mengkomunikasikan visi misi strategi kebijakan direksi dan mekanisme pelaporan yang berkaitan dengan manajemen risiko perusahaan ke seluruh jajaran perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi KPI atau yang disebut juga dengan Key Performance Index dan CSA, Control Self Assessment, yang berkaitan dengan risiko. Yang keempat, mengikut sertakan stakeholders utama dan komunitas investasi dalam kegiatan dan perkembangan manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan utama risk-based audit. Yang pertama, penilaian maturitas risiko. Penilaian maturitas risiko ini dilakukan untuk melihat secara umum apa manajemen telah menentukan, melakukan asesmen, memitigasi, dan memonitor risiko. Dengan adanya asesmen ini, maka Anda dapat melihat keandalan atau bahaya mendasar risiko yang sudah perusahaan miliki sebagai dasar perencanaan audit. Yang kedua, merancang perencanaan audit. Perencanaan audit dilakukan untuk membuat daftar kegiatan audit yang akan dijalankan dalam rentang waktu tertentu. Pada saat perencanaan, hal pertama yang harus ditentukan adalah mengidentifikasi respon dan proses manajemen risiko yang telah dilakukan organisasi untuk mengelola risiko utama atau risiko utama organisasi tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan mendiskusikan dan mengobservasi kontrol yang telah diterapkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya itu kategori risiko yang ada di risk-based audit.
Yang pertama yaitu inherent risk, yaitu risiko yang melekat dalam proses bisnis di perusahaan. Risiko ini selalu timbul di dalam perusahaan baik material atau non-material, sehingga pengendalian internal tidak mampu mencegah risiko, tetapi bisa membatasi risiko ini. Yang kedua, risiko pengendalian, di mana risiko ini memiliki tingkat kesalahan material yang tidak bisa dicegah oleh sistem pengendalian internal. Yang ketiga yaitu risiko deteksi, di mana risiko ini berpengaruh pada saat auditor melaksanakan penugasan tidak menggunakan prosedur audit dengan benar, sehingga auditor membuat opini bahwa tidak ada risiko. Namun sebenarnya daerah yang diaudit memiliki risiko. Selanjutnya itu proses risk-based audit. Yang pertama yaitu menilai kematangan risiko. Nah, pada tahap ini auditor berusaha untuk memetik gambaran sejauh mana manajemen menilai, mengukur, mengelola, dan memantau risiko. Manfaat dari auditor menilai kematangan risiko untuk membuat perencanaan audit. Rencana audit berbasis risiko akan mempertimbangkan tingkat kematangan risiko. Tahap 2, menetapkan strategi audit. Pada tahap ini, auditor berusaha untuk menetapkan strategi audit, di mana bentuk strategi akan berbeda sesuai dengan tingkat risiko berdasarkan wilayah-wilayah yang sudah teridentifikasi adanya risiko. Tahap yang ketiga, penugasan audit individual. Pada tahap ini, auditor melakukan tugas berdasarkan risiko individu untuk memberikan jaminan terhadap kerangka kerja manajemen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.